Hai geng sehat, bagaimana cara menurunkan gula darah dengan cepat dan aman? Yuk kita simak video berikut. Saat gula darah naik, belum tentu bergejala. Artinya kalau udah bergejala, mungkin berlangsungnya udah cukup lama. Bisa 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun sebelumnya. Oleh karena itu penting banget buat kita untuk selalu tes gula darah supaya tahu nih, apakah gula darah yang kita tes itu termasuk kategori diabetes atau bukan. Gula darah tinggi disebut diabetes ketika pemeriksaan sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter dengan gejala klasik. Atau bisa juga para geng sehat ini kalau ngecek gula darah puasa lebih dari sama dengan 126 tanpa gejala sudah masuk juga dalam kondisi diabetes. Nah, di luar pemeriksaan gula darah sebenarnya ada nama pemeriksaan adalah HbA1c. HbA1c ini merupakan pemeriksaan untuk melihat rata-rata gula darah dalam 3 bulan terakhir dengan nilai lebih dari sama dengan 6,5% yang termasuk dalam kategori diabetes. Jika gula darah terlalu tinggi, bagaimana cara menurunkannya? Tentu dengan banyak faktor ya. Satu dari proses makan kita harus sehat, kemudian aktivitas fisik, pengobatan sesuai dengan rekomendasi dokter, dan tentunya harus evaluasi kondisi gulanya. Karena kalau kita berbicara tentang gula itu tidak hanya masalah angkanya, tetapi bagaimana komplikasi juga terhindar, dan teman-teman seperti sindrom metabolik lain juga harus kita evaluasi. Buat geng sehat yang di rumah, kalau ketemu gula darah tinggi, harus segera evaluasi ke dokter sebenarnya. Untuk menentukan apakah ini perlu dievaluasi lebih lanjut seperti ke arah komplikasi akut, seperti ketoasidosis diabetes, HHS, hiperglikemi hiperosmolar, atau juga ada ketosis. Nah, kondisi ini yang mengharuskan seseorang harus dirawat sebenarnya. Tetapi kalau misalkan kondisi gula darah tinggi, tidak ada komplikasi akut, sebenarnya tidak ada ketergesaan kita untuk menurunkan dengan cepat. Malah menurunkan dengan cepat itu terkadang justru berbahaya gitu kalau kita tidak bisa melakukan evaluasi yang mandiri ketika di rumah. Bahayanya adalah kalau misalkan para geng sehat menurunkan dengan cepat, itu bisa terjadi resiko hipoglikemi. Hipoglikemi atau gula darah yang terlalu rendah. Akibatnya bisa efek ke sistem saraf pusat seperti otak, juga bisa berpengaruh ke sistem kardiovaskular kita bila terlalu rendah. Pasien harus segera ke rumah sakit bila ada kecenderungan komplikasi akut yang mungkin sempat kita singgung tadi, seperti ketoasidosis diabetik. Nah, ini adalah komplikasi akut yang terjadi berupa adanya keton atau zat asam, kemudian ditambah juga dengan kondisi kadang bisa diikuti seperti sesak napas. Nah, bila ini dibiarkan, pasien bisa tiba-tiba tidak sadar dan kondisinya bisa perburukan. Sama halnya dengan komplikasi seperti hiperglikemi hiperosmolar state, gulanya tinggi juga, ketosis DM itu juga harus segera ke rumah sakit. Tetapi 3 hal ini kan sulit untuk dievaluasi di rumah. Jadi para geng sehat kalau ragu-ragu dan gula darah tinggi apalagi sudah pengobatan, itu harus segera ke rumah sakit untuk dievaluasi apakah ada penyebab kenapa tiba-tiba gula darah itu bisa tinggi. Untuk mengelola diabetes, para geng sehat tidak hanya cukup dengan pengobatan saja, tetapi juga bagaimana para geng sehat bisa menjaga makan dengan baik, seperti pola, jenis dari makanan, kemudian aktivitas fisik. Seperti kita tahu, WHO merekomendasikan untuk olahraga 5 kali seminggu, 30 menit per hari, dengan total 150 menit per minggu, dan ini nggak boleh dirapel. Kemudian yang ketiga adalah pengobatan, jadi ikuti pengobatan sesuai dengan anjuran dokter dan jangan lupa evaluasi kadar gula darah. Jadi tidak serta-merta obat yang kita minum terus habis itu selesai, enggak seperti itu. Para geng sehat harus kontrol, evaluasi apakah perlu dilakukan adjustment atau penyesuaian dosis obat dan dievaluasi terkait komplikasi yang terjadi. Untuk olahraga yang cocok buat penyandang diabetes itu sangat berbeda antara satu pasien dengan pasien yang lain. Kita tidak bisa melakukan generalisir. Olahraga yang baik adalah olahraga yang bersifat kombinasi. Ada yang bersifat aerobik, penguat otot untuk kestabilan atau fleksibilitas, itu juga penting. Dan masing-masing sebaiknya harus kontrol dulu ke dokter untuk menentukan kira-kira saya ini bisa nggak sih dengan olahraga jenis seperti itu. Nah, itu dia tadi adalah cara menurunkan gula darah dengan cepat dan aman. Bila geng sehat punya pengalaman seputar menurunkan gula darah atau pengalaman terkait diabetes, boleh tulis di kolom komentar ya.